Baiklah, untuk tema pada malam hari ini yaitu Dividend Hunter, Bapak Ibu. Dividend Hunter dan right issue hunter juga lah ya. Dividend hunter dan right issue gitu ya. Cara cuan dari dividen dan right issue. Nah, bagaimana caranya? Ya, nanti coba kita bahas sedikit banyak mengenai tips-tips cuan dari dividen dan right issue, Bapak Ibu. Ya, saya tahu nggak hanya Bapak dan Ibu mungkin portonya yang membara merahnya gitu ya. Saya pribadi pun juga iya gitu. Makanya di dalam grup ya saya nggak pernah share, belum berani share untuk saham-saham swing. Nah, karena ya kita tahu sendirilah market fluktuatif ya, hari ini bagus, besok jelek. Nah, kalaupun hari ini jelek ya, hari ini bagus misalkan, hari ini bagus, bagusnya cuma naik 2%. Besoknya jelek, jeleknya bisa turun 4%, 5% gitu ya. Jadi lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Pun kalau bagus, ya kita porto kita udah terlanjur merah gitu. Banyak sekali udah saham-saham yang menurut kita bagus ya, prospek bisnisnya bagus, dipegang oleh konglo, terus juga fundamentalnya bagus, tapi ya tetap aja merah. Gitu. Nah, tapi it's okay. Semuanya coba kita kupas malam hari ini. Baik itu yang perusahaan-perusahaan saham-saham yang ada di porto kita mungkin berfundamental bagus dan memberikan dividen yang rutin. Nah, itu bisa kita jadikan investasi lah ya, investasi dadakan gitu. Jadi kita yang tadinya untuk swing, ya sudah lah ya, sudah kadung nyangkut, nominalnya serem ya kalau kita cut loss. Jadi ya kita hold santai aja, tapi juga kita harus realistis. Apakah perusahaan ini layak untuk dipertahankan gitu? Kalau memang tidak layak, ya kita harus cari waktu yang pas untuk kita cut loss gitu. Nah, sesuai tema pada malam hari ini, yaitu yang pertama kita bahas ya dividen ya, mengenai dividen. Bapak dan Ibu, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan. Langsung aja unmute ya, mumpung masih sepi. Semoga stay aja di sini gitu, biar kita lebih enak berinteraksinya, gitu ya. Langsung aja di unmute atau langsung open, langsung tulis di kolom komen aja, jangan sungkan ya, karena di sini kita sama-sama belajar dan tentunya di sini saya bukan berarti menggurui Bapak dan Ibu, enggak. Tapi apa yang ilmu yang saya miliki saat ini coba saya share. Kalau memang ada yang mungkin berbeda dengan Bapak dan Ibu, bolehlah kita berdiskusi gitu ya. Berdebat tapi debat sehat. Ya, kalau memang apa ilmu ya, ilmu ya, tes ilmu lah, tes ilmu dari Bapak dan Ibu lebih bagus menurut saya ya. Oke lah kita terapkan bareng gitu. Kalau bisa dikombinasikan ya lebih baik. Kayak ibarat fundamental dan teknikal kita kombinasikan. Satu lagi nih yang terbaru yaitu bandarmologi yang lagi lucu-lucunya ya di era saat ini gitu. Nah, itu kan bisa lebih enak kalau kita kombinasikan ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama saya coba izin share screen dulu ya. Saya coba share screen dulu nih. Hmm, 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 hmm. Ada request saham atau request pernyataan? Silakan Bapak Ibu, langsung ya. Langsung saya tampilkan. Set. Nah, ini materi baru selesai, baru anget banget nih Bapak Ibu ya. Masih hangat gitu, baru ibarat kayak roti hangat gitu ya. Ini baru banget saya bikin gitu. Makanya agak telat sedikit, tapi is okay. Semoga bisa membantu Bapak dan Ibu ya. Nah, cara cuan dari apa? Dividen dan right issue. Oke, sebentar. Ups. Nah, cara cuan dari dividen dan right issue, yang pertama yang mau kita bahas adalah dari segi dividennya dulu nih Bapak Ibu ya. Dari segi dividennya dulu. Apa sih itu dividen? Ya, kita eh, flashback sedikit lah ya, basic dulu lah ya. Singkatnya, yang saya rangkum adalah bagi hasil yang diberikan perusahaan untuk para pemegang sahamnya dari laba bersih tahun sebelumnya.
Perusahaan yang mengalami kerugian sudah pasti tidak akan membagikan dividen kecuali perusahaan tersebut mengambil saldo dari laba ditahan sebagai dividennya. Ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, tapi secara laba ditahan, ekuitasnya dia masih positif. Nah, biasanya itu bisa juga dibagikan untuk dividen, tapi itu tidak sehat. Ya, kenapa? Karena ya mengandung unsur apa? Mengandung unsur kepentingan emiten lah, gitu. Nah, harusnya ya di hold untuk ekspansi bisnisnya gitu, laba ditahan itu kan. Ya. Jadi apa? Perusahaan membagikan dividen dari laba bersih tahun sebelumnya, tahun 2025 ya, sudah berakhir. Oke. Kuartal 4 2025 sudah berakhir dan dividen biasanya dibagikan di 2026 ya, setelah rilis laporan keuangan 2025 gitu Bapak Ibu. Dan biasanya pembagian dividen itu diumumkan setelah adanya RUPS dari perusahaan yang bersangkutan. Tanggal pembagian dividen hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Contoh, misalkan dividen yang oke lah Big Bang saja deh ya. BRI selalu membagikan di bulan April. Ya sudah, ya. Biasanya nggak jauh-jauh tuh. Kalau misalkan dia di pertengahan April, ya tahun berikutnya ya di April juga gitu ya. Paling-paling jauh kalau nggak Mei ya maju ke Maret gitu. Oke. Nah, ini flashback sedikit. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah paham banget lah ya mengenai apa itu dividen ya. Jadi intinya perusahaan yang sehat itu kalau dia memperdulikan peduli terhadap investornya, dia biasanya bagi hasil tuh ke investornya. Tuh. Tapi ada juga ya perusahaan yang sehat tapi pelit bagi dividen. Nah, nggak bukan berarti dia pelit kepada investornya ya. Mungkin secara jangka pendek dia pelit, tapi secara jangka panjang dia pengen bisnisnya terus bertumbuh. Artinya apa? Laba bersih yang dia hasilkan itu untuk digulung lagi, gulung lagi, gulung lagi gitu ya. Untuk operasionalnya dia, untuk ekspansinya dia, kinerjanya dia sehingga apa? Di masa yang akan datang perusahaannya bisa semakin besar. Harapannya seperti itu. Dan kita sebagai investornya dapat meraup pertumbuhan harga sahamnya sementara jangka pendek ya gitu. Yang terjadi kalau nggak salah itu di perusahaan Pak Hermanto Tanoko ya, Cleo tuh. Nah, Cleo dulu nggak mau bagi dividen tapi kesini dia bagi dividen walaupun masih kecil gitu. CDIA walaupun ya bagi dividen cuma buat bayar parkir aja satu lotnya gitu. Itu pun kurang ya. Tapi setidaknya ada itikat baik ya untuk membagi dividen. Pani ya, tahun lalu dia bagi dividen gitu. Kecil sekali ya buat beli kacang goreng juga gitu. Tapi setidaknya ada itikat baik. Kenapa? Karena kita tahu eh, peak ya, peak itu wah ekspansinya gede-gedean gitu ya terhadap lahannya dia gitu. Nah, jadi oke okay lah kalau memang dia belum mau bagi dividen. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ada bikin screenshot. Nah, ini biasanya ada salah satu nasabah saya, ada nggak di sini Mas Tama ya? Biasanya beliau minta nih jadwal RUPS nih apa nih yang terbaru ya. Jadi biar kita sama-sama tembak gitu dividennya. Tujuannya untuk naikin, untuk ambil momentum lah, untuk ambil momentum setelah RUPS ada tuh pergerakan dari harga sahamnya. Entah dia mau bagi dividen, entah dia mau right issue, apapun lah. Ya. Nah, di RUPS kita beli sahamnya. Nah, kalau misalkan harga sahamnya turun, nah berarti bad news tuh ya. Biasa kan, buy on rumor, sell on news ya. Kita santai ya Bapak Ibu. Nah, jadwal RUPS terdekat yang saya rangkum ada di sini Bapak Ibu. Oke, bisa dicek. Bapak Ibu, kalau misalkan di Hotz PC Bapak dan Ibu sudah download aplikasi Hots di laptop ya. Nah, ada di menu 0931. Search saja tuh 0931. Nih ya, di atas ini nih. 0931. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ada yang terbaru yaitu eh, ada yang terbaru yaitu BNI. BNI ya, Bank Negara Indonesia mau bagi dividen. Maaf, 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 maaf. Mau RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham BNI.
di tanggal 9. Oke. Di tanggal 9 dia mau RUPS. Makanya saya rekom saham, saya beli saham ya. Yang saya share semua di grup itu ada kepentingannya gitu ya. Bukan semata wah Ajis nih nggak mungkin ya berani berani ambil saham-saham yang nggak liquid gitu ya, ngasal ambil INDS, ngasal ambil MDIA kalau nggak punya orang dalam. No, Bapak Ibu ya. Murni saya trader jalanan. Dari awal saya sampaikan saya trader jalanan. Ya, sesekali dapat lah info-info ring satu gitu ya. Tapi itu pun juga kalau misalkan saya bisa share ke Bapak dan Ibu, pasti saya share gitu. Nah, ada beberapa yang memang agak bahaya kalau di-share gitu ya. Nah, jadi yang saya share, saya sampaikan ya di grup. Kalau Bapak dan Ibu di sini ada monitoring grup, saya ambil mulai nyicil BNI. Saya lebih suka BNI kenapa? Karena dia belum membagikan dividen interim. Beda dengan Bank Mandiri, beda dengan Bank BRI, ya, dan Bank BCA. BNI belum membagikan dividen interim, yang mana otomatis dividen laba bersih di tahun 2025 full dibayarkan di tahun 2026 gitu. Nah, berapa rasionya? Nanti coba kita cek ya, Bapak Ibu. Jadi kita nanti simulasikan juga nih. Kira-kira berapa berapa ya yang BNI mau bagi gitu. LP di sini mau RUPS juga tanggal 9 besok Senin ya. Nah, apa berita LP? Bapak dan Ibu mungkin tahu lah ya, kalau misalkan sering tuh follow-follow akun-akun yang sering membagikan informasi terhadap saham market ya, berita tentang market gitu. Nah, salah satunya LP. Kenapa saya share? Selain saya tangkap pisau jatuh, ya, saya tangkap pisau jatuh yang sudah jatuh banget, dalam banget, gitu ya. Nah, ada kepentingan di sini dia mau RUPS. Makanya saya berani. Satu, mau RUPS. Yang kedua, berita di luar sana sudah berseliweran bahwa LP mau right issue. Masa iya harga sahamnya apa dibiarkan jatuh begitu saja sedangkan dia mau ada kepentingan ya. Makanya kemarin ya terlepas besok dia akan naik kenceng lagi ya sudahlah ya cuan bungkus 20% lumayan. Oke. Nah, kalau misalkan dibiarkan harga sahamnya turun, nggak karuan, nggak di-maintenance, ya minat investor untuk ikut track isunya juga semakin kecil gitu. Sehingga dana yang akan diserap perusahaan juga akan berat gitu ya. Target perusahaan misalkan 1T gitu, tapi minat investor kecil, ya nggak nyampe 1T nantinya gitu. Nah, balik lagi, RUPS ini Bapak dan Ibu bisa pakai untuk eksekusi beli maupun jual ya. Nah, contohnya kayak LP, BNI ya dan yang lainnya di SSA nih kita kita tahu mau stock split ya. Nah, ini juga dampaknya bagus juga gitu terhadap harga sahamnya. BCA ya tanggal 3 bulan 12 nih hari apa ya? Hari Jumat kalau nggak salah apa Kamis, Kamis ya. Nah, BCA mau RUPS gitu. Nah, biasanya setelah RUPS dia akan mengumumkan pembagian dividen. Jadi, ada baiknya kita take action dulu gitu. Walaupun kita take action dulu, tapi harga sahamnya jatuh, 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 nggak apa-apa. Ya, selalu saya sampaikan, cicil beli, gitu. Makanya kalau saat-saat sekarang jangan all in lah, kecuali day trade. Ya, kalau all in langsung terus hold jangka panjang, ah jangan, 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 jangan. Ya, dibanting jatuh, aduh ampun deh ya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa dapatkan di menu 0931 jadwal RUPS ya di HotSPC. Itu. Ini kita bisa manfaatkan momentum. Kita tinggal cek juga nih di Google ya Bapak Ibu. LP, HIS, DSSA, Pegun, BABP gitu ya. Yang terbaru-terbaru lah, yang terdekat gitu ya. Cek juga chartnya gitu. Kalau chartnya belum naik ya, harga sahamnya turun terus, kita cek di Google. Pegun mau mau ngapain sih? Gitu. DSSA mau ngapain sih? Oh, dia mau stock split. Harga sahamnya jatuh parah banget. Ah, gitu ya. Ya udah kita beli aja satu lot. Nanti terpecah jadi 100 lot gitu. Jadi 100 slot saya punya gitu. Nah, harga sahamnya jadi lebih kecil, jadi lebih murah, potensi naiknya jadi lebih cepat gitu ya.
Nah, seperti itu kira-kiranya. Jadi, cek dulu chartnya. Kalau belum naik terlalu tinggi, cek Google ya. Kalau Google-nya ada berita mengenai saham tersebut mau melakukan aksi korporasi, silakan take action. Oke, gitu. Ini juga ya, ada banyak lah di sini ya, yang jadwal jadwal dividen-dividen terdekat nih ya, Bapak Ibu ya. Ada saya share di sini, saya screenshot. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa screenshot lah. Kalau memang lebih condong saat ini belum menguasai host PC, ya belum menggunakan laptop atau komputer untuk trading. Nah, ini bisa dicek beritanya. Oke, SSA ini tadi ya. Lalu ada di sini apa? SBMA Mora ya. Mora nih kita tahu lah ya. Meja ya, mau Mora nih internet. Aduh, saya lupa lagi gitu ya. Temannya IndiHome lupa saya. Gitu. Nah, lalu Andi ya, pemilik Andi tahu ya kemarin ada muncul tuh Pak Joni kalau nggak salah 1% kan. Nah, ini kita bisa take action gitu. Tapi saham-saham FCA begini ya kita taruhnya uang sampah aja deh. Uang sampah tuh apa? Kalau saya uang sampah tuh bukan uang yang dingin yang benar-benar saya siap hilang. Enggak, ya sakit juga kalau hilang. Uang sampah itu bagi saya, ketika saya dapat untung di suatu saham, gain or loss-nya misalkan untungnya satu bulan 5 juta gitu ya. Nah, 5 juta itu yang akan saya belikan ke saham-saham FCA. Udah saya merem aja gitu. Kayak sempat saya share ya, saya punya IRSX gitu ya. Itu nggak sengaja juga Bapak Ibu. Ya, apa? Duit ada 100.000 kalau di Mirai saldo mengendap 100.000 gitu. Nggak bisa ditarik. Nah, itu saya asal belikan aja di akun keluarga saya gitu. Saya belikan aja, wah naik gitu. Wifi juga sama ya. Nah kayak kayak gitu. Oke. eh ini WMUU juga nanti di bulan 4 ya. Nah makanya WMUU ya kita wait and see. Saya sendiri masih hold gitu. Salahnya saya hold di account day trading saya gitu ya. Jadi mau dipindah susah, mau dipindah susah, mau dinegoin juga susah. Nah, ini meja dan yang lainnya ya. Nah, kalau mau yang bagi dividen bagus ya, BNI boleh pantau, HAIS boleh pantau. Ini kalau nggak salah dividennya juga lumayan gede. BCA kecil sih, tapi konsisten dan harga sahamnya saat ini cenderung murah pakai banget ya. Nah, lalu di sini ada apa ADMF, ini juga bagus dividennya ya. Lalu di sini ada BNLI bisalah dipertimbangkan sedikit ya untuk dividennya gitu. Lalu di sini ada ITMG di bulan 4, ada ITMG dan BNGA. BNGA ini konsisten banget Bapak Ibu membagikan dividen yang jumbo. Valuasinya murah, bagi dividen jumbo, labanya terus bertumbuh. Wah, cakep pakai banget nih. Mungkin di sini ada apa yang punya BNGA. Nah, bisa nih menarik untuk diambil ya. BRI juga sama. NISP saya lupa nih. Kayaknya NISP juga gede deh dividennya. Nanti coba kita cek ya. Petro enggak. Oke. Nah, lalu di sini ya, ini saya screenshot dari yang kemarin saya share di grup ya, Bapak Ibu. Ini dari tim risetnya Mirai ya, tim risetnya Mirai. Proyeksi dividen Big Banks di tahun 2026 nanti ya yang akan dibagikan berapa persen dividen yieldnya. Ya. Poinnya adalah dividen yield final di 2026 ya 352 untuk Bank Mandiri atau setara 7,3% dari harga per tanggal 30 bulan 1. Oke. Sekarang harga Bank Mandiri 5.000, berarti dividen yieldnya lebih kecil, 6%-an mungkin. Oke. Bank BNI. Nah, Bank BNI harga sahamnya per tanggal per hari ini yaitu 4.200 kalau saya nggak salah. Saya ingat saya punya average 4.250 gitu. Dividen yieldnya 8,5%. Berarti kalau sekarang harga sahamnya turun, dividen yieldnya harusnya naik. Berarti bisa sampai 9%-an. Dan proyeksinya yang akan dibagikan adalah 390 per lembar saham. Dengan asumsi DPR ini dividen payout ratio. Rasio yang dibagikan
rasio dividen yang dibagikan berdasarkan laba bersih tahun sebelumnya. Anggap 10T ya, tahun sebelumnya gitu ya. BNI menghasilkan laba bersih 10T tahun sebelumnya. Nah, berarti DPR-nya 65%, berarti yang dia bagikan ke para investornya yaitu 6,5T. 6,5T dibagi dengan lembar saham yang beredar. Ketemulah kira-kira dividen yield final per lembarnya, bukan ini ya. Nah, atau bisa juga Bapak Ibu ya, berdasarkan EPS-nya di tahun 2025 kuartal 4 berapa? Oh, asumsi IPS-nya itu di angka 600. Oke, di angka 600. DPR yang akan dibagikan yaitu 65% gitu. Nah, berarti kira-kira 65% dari 600, 390 gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari mana dapatnya DPR? Tadi saya sampaikan ya, selain tanggal di awal saya sampaikan tadi selain tanggal dividen yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan dari tahun ke tahun mirip-mirip ya, berdekatan. Asumsi DPR-nya juga, dividen payout ratio-nya juga hampir sama Bapak Ibu setiap tahunnya gitu. Bahkan BRI kita lihat di sini ya, wah dia sangat 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 royal membagikan dividen ke para investornya. Royal sekali 80% ya. 80% ini untuk pemerintah. Ya, untuk pemerintah. Nah, termasuk kita juga sebagai pemegang sahamnya. 80% Bapak Ibu. Namanya juga Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat ya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa? Si ini lumayan banget nih bagi dividennya 80% gitu DPR-nya. Nah, tapi saya nggak peduli tentang asumsi DPR-nya sebenarnya ya. Yang saya pedulikan apa? Dividen yield-nya gitu. Dividen yield-nya berapa? Oh, paling jumbo adalah si BNI. BRI kenapa segini? Karena ini kan include terhadap dividen interim yang sudah dibagikan di akhir tahun lalu. Gitu. Makanya sekarang ya lebih sedikit yang akan dibagikan. Jadi saya tetap memilih ini. BCA ya is okay lah, dividennya kecil nggak apa-apa. Tapi ya kita tahu dia sangat 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 sehat ya, terutama di sini gitu di Jabodetabek di daerah Jawa. Wah BCA ini sangat super gitu ya. Dah kita nggak perlu ragukan lagi lah gitu. Kalau BRIS, nah ini BRIS pelit. Saya bilang pelit. Nah, tapi pelitnya bukan berarti kita nggak layak untuk investasi di saham BRIS. Kenapa? Karena bisa jadi ya labanya dia di tahun sebelumnya itu dipakai untuk ekspansi ya. Kita lihat sendiri di sini. DPR-nya yang dibagikan ke investor cuma 15%. 85% buat apa? Buat laba ditahan. Laba ditahannya buat apa? Apakah buat bayar utang? Enggak, ya. Bisa jadi untuk ekspansi bisnis. Karena kita tahu BRIS ini kan perusahaan ya dibilang baru, iya sih ya. Setelah merger semua bank BUMN, ketemulah jadi BRIS. Nah, BRIS ini kan lagi mulai ke mungkin pokoknya ekspansi lah Bapak Ibu gitu ya kurang lebihnya. Oke. Nah, jadi kalau saya pertimbangannya BNI, tapi Bapak dan Ibu bisa lirik juga Bank Mandiri karena secara laba bersih yang dihasilkan di tahun 2025 paling menarik, paling bagus adalah Bank Mandiri. Kenapa? Karena salesnya meningkat, penjualannya meningkat ya, laba bersihnya juga meningkat gitu. Beda dengan bank-bank yang lainnya, Bank BRI, Bank BNI sedikit mengalami penurunan laba, tapi masih sangat jos. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini juga yang saya share ya, saya masukin lagi di sini. Menurut Mirai ya, tim analis Mirai, Bu Marta ini nih apa ininya Bu Marta ya sebenarnya, materinya Bu Marta. Nah, emiten yang membagikan dividen di atas 5% yaitu nih, Bapak Ibu. Makanya kemarin saya sematkan tuh di grup kalau Bapak dan Ibu cek ya. Saya sematkan di grup gitu ya. Ada Aces yang harganya saat ini murah. Kalau nggak salah Pak Pak Edwin ya, Pak Edwin tuh sempat share juga tuh Aces murah juga nih saat ini gitu. Nah, lalu ada ADMF tadi sempat kita spill ya, mau RUPS nih, gitu, mau RUPS. Nah, dividennya juga jumbo gitu. BNGA, Bank Mandiri, BJT, wah banyak sekali lah. Tinggal cek recek sendiri deh ya, Bapak Ibu ya.
Cek recek sendiri mana saham-saham di antara ini nih, ya. Di antara ini yang di atas 5%, mana yang mau rups. Nah, itu kita boleh take action duluan. Oke, sebelum dia mengumumkan pembagian dividen. Gitu, Bapak Ibu. Oke. Ada banyak ya di sini ya. Sama Bapak Ibu apa? Nah, cash dividend di sini Bapak dan Ibu bisa cek juga ya di menu aplikasi Mirai Aset ya. Tapi kadang update, kadang enggak sih. Ya saya ya mohon maaf aja kalau misalkan lambat update gitu ya. Tapi sering saya senggol kok tim tim terkait ya untuk ayo dong update dong. Ini udah di sebelah udah muncul loh gitu. Nah, tapi memang terbaru ini belum ada nih yang mau bagiin dividen lagi gitu. Nah, bisa dicek di 0937. Gitu. Ini ada saham-saham kan CDIA kemarinnya buat beli kacang goreng. Raja gitu ya, 25 ya. Ini sudah lewat ya. Nah, gitu. Bank Mandiri ini dividen interimnya Bank Mandiri gitu ya. Nah, oke. Skema cuan dari dividen. Ini saya bikin aja seperti ini ya Bapak Ibu ya. Skema cuan dari dividen atau hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, satu, jangan salah tanggal. Oke? Jangan salah tanggal. Beli paling lambat yaitu saat kumdet. Oke, beli paling lambat yaitu saat kumdet. Jual paling cepat yaitu saat ex-date. Pay date untuk pembayaran dividen yang otomatis masuk ke RDN kita, gitu ya. Otomatis masuk ke RDN kita. Dalam kurung menambah cash di portofolio. Oke, Bapak Ibu. Nah, ada yang bertanya gitu ya, banyak nasabah yang bertanya, tuh, Jis, ini saya sudah dapat email dari Mirai Aset bahwa saya dapat dividen, tapi kok saya cek di portofolio saya nggak ada tuh keterangan dividen. Yes, ya Bapak dan Ibu boleh cek di menu Financial History. Di situ nanti akan ketahuan payment date apa namanya dividen ya. Dividen nanti nominalnya di situ otomatis langsung akan bertambah gitu kalau sudah muncul seperti itu. Oke. Dan perhatikan cash-nya ya. Dividen di dalam pay return itu sama dengan menambah gain or loss kita pada hari itu. Makanya sedikit tidak ketahuan. Nah, ini ya, jangan salah tanggal ya, Bapak Ibu. Yang kedua, oke. Yang kedua yaitu eh untuk cuan dari dividen, caranya beli saat menjelang closing come date, jual saat pre-opening X date. Nah, paham nggak nih Bapak Ibu? Beli saat menjelang closing come date, jual saat pre-opening X date. Dengan catatan harga saham ya, harga saham saat X date tidak turun jauh di bawah dividen yield yang kita terima. Maksudnya gimana, Jis? Contoh, ya. Saya beli saya beli di harga 500. Oke. Beli di harga 500 per lembar ya, Bapak Ibu. Lalu lalu dividen yang saya terima 100 per lembar. Nah, ini ya. Dividen yang saya terima 100 per lembar. Maka potensi saya dapat
saya dapat anggaplah 500 berarti 50.000 ya. 50.000 gitu. 50.000 ya tinggal nanti berapa lot aja yang kita punya gitu. Maka potensi saya dapat 50.000 gitu. Oke? Sampai sini paham ya? Ah, beli saat beli saat beli saat beli closing ya, beli saat closing. Nah, lalu kita ancang-ancang jual. Oh, sorry. Lalu Bapak Ibu, kita ancang-ancang jual. Jual saat ex date. Harga pada saat pre-opening ex date ya, jual pada saat pre-open ex date. Misalkan harganya kan tadi kita beli di 500 ya Bapak Ibu. Harganya turun ke 450 per lembar. Kira-kira kita tetap jual atau kita hold dulu Bapak Ibu? Artinya sama dengan jangan jual. Kenapa jangan jual? Karena kita belinya 500, oke? Kita belinya 500 ya Bapak Ibu. Kita jualnya 450. Maka kita ruginya 150. Sedangkan dividen yang kita terima Bapak Ibu hanya 100 rupiah. Nah, ini maksud saya dengan catatan harga saham saat XD tidak turun jauh di bawah dividen yield yang kita terima. Oke? Nah, ini ya jangan jual ya Bapak Ibu. Tetapi jika pada saat pre-opening harga sahamnya ke 520 deh. 520 nih ya Bapak Ibu. Pre-opening ex-date 520. Oke. Nah, di sini sama dengan boleh jual. Karena kita punya 500 ya. Lalu kita jual di 520. Maka kita untung 20 gitu. Oke? Kita kita dapat 20 sorry 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 sorry. Bukan seperti ini maksud saya. Sorry ya. Tadi 350 Bapak Ibu, maaf. Jual saat pre-opening itu 350 per lembar ya. Berarti jangan jual. Salah sih hitungan saya, maaf udah malam nih. Jangan jual gitu. Karena apa? 500 dikurang 350 sama dengan 150. Oke, kita rugi 50 per lembar. Karena kita cuma dapat dividen 100, tapi kita jualnya 100, jual ruginya 150. Jadi kita rugi 100, kita ruginya 50 per lembar. Tapi kalau misalkan ya di sini harga saham pada saat ex date ya pre-opening ex date nih IEP-nya dia cuma di 450. Nah, di sini saran saya yaitu jual. Kenapa? Karena kita dapat untung 50 gitu. Kita hanya jual rugi, sorry, kita hanya jual rugi 50. Maka kita untung 50 per lembar. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami ya? Jadi, begitu skema cuan dari dividen. Ya, cara cuan dari dividen seperti itu skemanya. Beli saat closing, come date, ya. Jual saat pre-opening ex date. Minusnya, Bapak Ibu, kalau kita ngejar dividen hunter, di sini kita lihat ya, Bapak Ibu. Kita beli come date, kita jual ex date, kita sudah rugi nih, terrealisasi rugi kita. Gitu. Tapi kita belum terima dividen. Kenapa? Karena payment date-nya biasanya 2 minggu setelah ex date. 2 minggu sampai 3 minggu setelah ex date. Jadi dividennya agak terlambat nih kita terima. Gitu. Ya, tapi is okay selagi masih cuan ya, tetap kita bungkus saja. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kedua. Oke, perhatikan. Lalu perhatikan juga fee transaksinya ya. Yang ketiga, perhatikan fee transaksi. Fee transaksi.
beli ini normal ya, Bapak dan Ibu di sini saya rasa beda-beda fee transaksinya gitu. Kalau normalnya 0,15% ya, ditambah jual 0,25% sama dengan 0,4%. Nah, kalau dividen yield-nya apa? 10% misalkan. Dividen yield-nya 10%, lalu rugi kita 9,5% nih, maka ini sama dengan BEP. Sama dengan BEP. Kenapa? Karena 9,5% ditambah fee jual beli 0,4% ditambah materai 10.000. Ya, kalau misalkan kita pembeliannya di atas 10 juta setiap harinya. Sama dengan BEP atau bisa jadi rugi. Gitu ya. Ini juga kita harus perhatikan. Lantas, sekarang pertanyaannya ya, bagaimana jika eh, apa? Bagaimana jika jual pre-opening ya, harga pre-opening 350 per lembar saham per lembar ya. Apakah harus jual? Tidak. Saya Kalau saya hold dulu, hold santai ya. Kalau saya hold santai gitu. Ini ya, ngerti ya maksud saya Bapak Ibu ya. Kita beli di 500, dividen yang kita terima 100, ex date ya, opennya di 350. Saya nggak akan jual rugi. Dan apa yang akan saya lakukan? Saya hold santai ya. Kalau memang perusahaannya itu dia turun, turun, turun terus. Nah, saya punya peluru lebih dulu, saya average down. Tapi kalau saya tidak punya peluru, ketika payment date, saya sudah terima dividen saya, duitnya itu kita reinvest lagi ke average down ke saham yang kita beli. Paham ya? Kita dapat dividen, harga saham yang kita beli turun di bawah harga dividen yield yang kita terima, ya kita tembak lagi. Nah, kenapa kita reinvest lagi? Nah, ini juga mengenai pajak ya Bapak Ibu ya, mengenai pajak ya. Dividen itu 0% Bapak Ibu pajaknya. Apabila kita reinvestasikan lagi dalam waktu 3 tahun. Tapi kalau dalam waktu 3 tahun kita tidak reinvestasikan lagi hasil dividen yang kita terima, ya itu bisa berpotensi dikenain pajak. Bagaimana cara perhitungannya? Maaf, saya nggak bisa jawab ya. Silahkan tanya ke konsultan pajak Bapak Ibu masing-masing ya. Gitu. Oke. Nah, ini untuk dividen. Nah, yang ketiga, ini juga penting ya. Tadi apa? Perhatikan juga ya. Tadi sudah saya sampaikan. Lalu yang ketiga, yang berikutnya, perhatikan rules tadi yang saya sampaikan. Boleh eksekusi sebelum rules. Jika harga belum naik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Cukup tiga hal ini yang paling penting. Ya, jangan salah tanggal. Kalau memang mau cuma cuan bungkus dari dividen, ya opsi dua paling bagus gitu. Tapi kalau memang mau manfaatkan momentum, ya perhatikan rules-nya Bapak Ibu. Nah, biasanya kayak tadi saya BNI, saya take action duluan gitu ya, walaupun masih nyangkut nih sekarang. Nah, kalau misalkan besok Senin setelah RUPS ya, setelah RUPS harga sahamnya turun lagi, ya terpaksa saya harus ikut dividennya. Gitu. Tapi kalau misalkan setelah RUPS besok minggu depan harga sahamnya naik, 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 naik tinggi gitu. Nah, H-1 Kamdet, anggaplah Kamdetnya di tanggal 10. Nah, tanggal 9, saya mulai ancang-ancang mulai jual saham. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena pada saat Kamdet itu cenderung orang-orang taking profit dulu. Jadi saya nggak ngincer dividennya, saya ngincer capital gain-nya aja, cuan bungkus dulu aja ya. Tapi tergantung situasi. Sekali lagi, tergantung harga bagus atau tidak. Ya, mana yang lebih cuan. Nah, itu kita sendiri yang tahu. Jangan tanya saya layaknya hold atau jual dulu nih Jis gitu. Ya, kalau memang serasa udah profitnya udah cukup, lupain dulu lah dividen. Kita cuan bungkus dulu aja. Gitu ya Bapak Ibu.
Nah, seperti itu mengenai dividen ya. Mengenai dividen saya rasa hanya itu saja. Gampang kok Bapak Ibu. Cuma ya memang harus dipraktekkan. Tahun lalu ya bagi Bapak dan Ibu yang sudah lama jadi nasabah lama, kita banyak sekali nih apa dapat cuan dari dividen. Nah nanti insya Allah saya akan buatkan skema di tabel ya cuan dari dividen gitu ya. Mana dividen-dividen yang jumbo yang akan saya share. Nah, contohnya LPPF ya. LPPF ada rencana mau bagi dividen 250 per lembar saham. Kalau nggak salah sempat saya share di grup ya. Nah, itu peluang juga ya dividen yieldnya kira-kira kalau harga sahamnya belum naik itu 10% ke atas, 13 persenan. Saat ini bisa dipertimbangkan. Kalau memang jadi di 250. Nah, tinggal tunggu rupsnya, cek rupsnya lagi sekali lagi ya Bapak Ibu, seperti itu. Sebelum kita lanjut ke Raikisu, ada mungkin yang mau ditanyakan dulu di sini. Silakan, jangan sungkan. Mas Aziz mau tanya Mas. Monggo, Pak Nur, Pak Ardi, Mas, siapa? Hmm, iya Ardian Mas. siap Kan Ardian. biasanya ada yang bagi dividen setahun lebih dari 2 kali. Itu persentase dividen yieldnya itu sama atau dibagi dua? Contoh kalau Adaro nih 2 kali, itu setiap keluar itu persentase dividen yieldnya sama atau dalam 1 tahun dibagi berapa kali kayak gitu berarti Mas. Oke, paham. Oke Mas. Pak Ardi, siap. Pak Ardian, kita, kalau saya kan cuan bungkus ya Pak ya. Trader jalanan, trader ya, saya menyebut saya trader bukan investor. Kalau Pak Ardian tipenya investor gitu ya, mau dapat dividen itu 2 kali dalam setahun. Contoh ya, Bank Mandiri bagi 2 kali. Nah, dividen yieldnya itu yang tadi kayak saya share ya. Ini digabung Pak. Ini dividen yieldnya dia digabung gitu ya, antara dividen yield sama dividen interim. Digabung, antara dividen tahunan dengan dividen interimnya digabung jadi satu. Ketemulah dividen yield. Nah, kalau kita sebagai investor, acuan kita dividen yield per tahun itu pasti digabung. Nah, acuan kita tuh itu interim sama dividen tahunannya digabung, itu acuan kita sebagai investor. Tapi kalau misalkan kita sebagai trader, ya, ya kita harus lihat per dividen aja. Misalkan Bank Mandiri, kalau nggak salah di sini tadi sempat ada ya. Nah, oh nih, Bank Mandiri kemarin sudah bagi dividen 100 per lembar ya di awal tahun kemarin gitu. 100 per lembar ini dari mana sih? 100 per lembar ini dari laba Bank Mandiri semester 1, yaitu kuartal 1 dan kuartal 2 gitu ya. Digabung diberikanlah ke investornya dalam bentuk dividen interim. Jadi yang belum dibagikan apa? Kuartal 3 dan kuartal 4 atau di semester 2. Nah, karena saya nggak ikutan nggak ikutan ambil dividen Bank Mandiri pada saat itu, maka acuan saya yaitu di dividen tahunannya dia yang di kuartal 3 dan 4 yang belum dibagikan. Itu acuan saya sebagai dividen yield yang akan kita terima. Kenapa? Karena saya tipenya tadi yang saya sampaikan, cuan bungkus. Ya, ex-date harga bagus jual gitu. Tapi kalau harga jelek ya sudahlah terpaksa saya hold ya tadi skemanya, beli lagi di bawah. Kalau misalkan sudah dapat payment date. Nah, biasanya juga Pak ini Bank Mandiri dan Bank BRI ya. Dividen interim yang dibagikan itu nominalnya jauh lebih kecil daripada dividen tahunan. Secara DPR pun juga sama. Jauh lebih kecil dibanding dengan dividen tahunan. Maka karena saya mau ngambil cuan bungkus saja nih, ya manfaatkan momentum aja, maka saya cari dividen yield yang paling gede. Tapi dia konsisten gitu. Ada tahun lalu tuh banyak saham-saham yang cuan bungkus, LPPF kita bungkus, Demas kita bungkus, Elsa bungkus, SCMA dibungkus. Tapi ada beberapa juga yang gagal. RALS dibungkus tapi gagal deh kalau nggak salah tahun lalu ya. Saya ingat tuh. Saya ada bikinkan skemanya untuk nasabah-nasabah gitu ya. Seperti itu Pak Ardian. Bisa dipahami mungkin? Oke, makasih Mas. Jadi tergantung kita investor atau trader dan jangka waktunya itu ya. Kalau dari Komdet ke
XDate itu pasti turunnya itu rata-rata hampir sama dengan besaran dividennya ya Mas. Apa ada pola saham yang dividennya sekian tapi nurunnya nggak terlalu banyak kayak gitu? Ada nggak pola saham-saham yang kayak gitu? Ada, ada. Tapi kecenderungannya yang pertama tadi Pak Ardian bilang betul, ya. Rata-rata saham itu apa? Ketika X date, ini kan come date, ini X date ya. Rata-rata ketika X date itu hampir sama dengan dividen yang dibagikan gitu. Nah, makanya tadi saya bilang ex-date ya kalau memang kita masih dikasih profit, selisihnya masih ada ya, kita masih menang, ya kita bungkus aja dulu gitu. Tapi kalau memang selisihnya kita kalah, kita santai aja, hold santai. Nanti ketika kita dapat dividen atau kita masih punya peluru, nah kita tembak tuh gitu. Nah, ada nggak saham yang apa namanya? Dia bagi dividen, tapi harga sahamnya langsung naik tuh dalam waktu dekat. Ex-date-nya dia memang turun, mendekati dividen yield-nya, gitu ya. Nah, tapi habis itu hari-hari berikutnya dia naiknya kenceng banget. Ada AADI, ya. AADI, Mas, gitu. Dia bagi dividen jumbo. Nah, lalu harga sahamnya nggak lama naik, bahkan menyentuh ATH-nya dia gitu ya, 10.000 plus plus saat ini. Jadi kalau kita hold santai tetap menang banyak. Sudahlah menang dari dividen jumbonya, kita menang juga dari apa capital gain-nya. Karena dalam waktu singkat dia naiknya jumbo. Itu faktor sektornya mungkin yang apa lagi wangi gitu ya. Ada faktor juga memang secara laporan keuangan dia juga bagus. Mau reg issue, mau corporate action kayak gitulah ya kira-kira. Ada Mas, ada. Nah, itu eh, maka dari itu ya kita harus praktek gitu ya. Kita harus cari tahu nih. Sebelum groups memang harus kita monitoring. Makanya ini penting ya. Ada ada saya pun juga begitu. Saya cek groupsnya ya yang terbaru siapa. Nah, kayak gini nih. Makanya saya ambil BNI gitu ya. Saya take action duluan. Gitu. Kenapa? Karena sebelum harga sahamnya naik tinggi gitu ya. Kalau memang dia nantinya sudah naik 10% plus plus, kalau ya. Kalau naik 10% plus plus ya dividen yield-nya cuma di angka 8% ya saya cuan bungkus aja dulu. Ngapain ambil dividennya? Gitu. Terjawab, Pak Ardian? Siap, siap. Makasih, Mas. Sama-sama. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu lainnya? Silakan, jangan sungkan. Wow, sudah jam 10 baru bahas dividen ya Bapak Ibu. Masih semangat ya? Masih semangat ya. Kita lanjut. Oke. Dividen is oke lah ya. Nah, ini ya, ini yang perlu dicatat nih Bapak Ibu. Dividen yield yang di atas 5% plus kita cek RUPS-nya. Oke. Nah, ini juga penting ya. Skemanya seperti inilah kira-kira. Lalu kita masuk ke right issue. Secara singkat aja ya kita bacakan saya bacakan definisinya. Penerbitan saham baru yang dilakukan perusahaan dalam rangka mencari dana dari investor untuk tujuan ekspansi bisnis, bayar utang dan lain-lain. Oke. Right issue ini sama seperti IPO kedua perusahaan, ya. Right issue pertama untuk cari modal. Nanti IPO ketiga juga bisa ya, dari reg issue berikutnya juga bisa gitu ya. Tergantung keterbukaan informasi dan tujuan mereka apa gitu. Ada dua cara reg issue. Pertama melibatkan investor dan tidak melibatkan investor ya. Judulnya inilah PMTH-HTD ya. Tanpa saya tahunya ini nih, penerbitan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu gitu. Jika tidak melibatkan investor, maka investor retail kalau nggak salah MTEK ya. MTEK ada private placement ya. Kalau yang tidak melibatkan investor ini disebut dengan private placement gitu ya. Nah, kita sebagai investornya dia akan terdilusi. Secara jangka pendek memang tidak bagus, Bapak Ibu. Namun secara jangka panjang ya cukup bagus, tergantung tujuan dari private placement-nya seperti apa. Oke. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan di reg issue ini apa? Sorry, private placement ya. Ini ya. Menjadi bagus dan tidak bagus dari segi apa? Ya sama, sama juga.
private placement ya. Menjadi bagus dan tidak bagus sama seperti right issue ya, sama seperti yang melibatkan investor juga. Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan, ini versi saya aja ya Bapak Ibu ya. Nah, satu, harga PP tidak jauh di bawah harga saham, harga las. Oke. Nah, kalau misalkan kita tidak terlibat, ya investor tidak terlibat, harga private placement itu jangan jauh-jauh dari harga saham saat ini, ya. Gini aja. Kenapa tidak boleh jauh? Karena kita sebagai investornya merasa, wah, enak banget dia, deal-dealan, dia investor baru masuk ya. Lalu dia deal-dealan dengan si owner ya, ngambil sahamnya di harga bawah banget daripada harga saat ini. Enak banget, gue juga mau dong gitu ya. Nah, itu jadi di mata investor, wah lu curang, mentang-mentang investor barunya nih duitnya gede, jadi lu kasih harga spesial gitu. Nah, ya udahlah, gue lepas dulu deh saham lu. Itu nggak bagus. Jadi kalau ada saham-saham yang mau melakukan private placement, itu perhatikan ya, harga private placement-nya di berapa. Jangan jauh di bawah harga saat ini. Akan lebih bagus jika harga PP di atas harga saat ini. Goa. Kalau seperti ini Bapak Ibu ya, investor baru, dia beli di atas harga saat ini, di atas harga kita. Wah ya bagus dong, masa iya dia mau rugi gitu, ya kan? Jadi, wah dia aja berani ambil di harga atas, kita ya jadi tenang aja, aman loh. Kita di harga bawah, wah, harganya masih di bawah nih, ya udah kita beli deh, gitu. Jadi ada potensi harga sahamnya ke trigger naik. Oke, paham ya? Apalagi yang harus diperhatikan? Oke, lihat, cek apa namanya, portofolio. Oke lah, cek portofolio investor barunya. Jika bagus, jika Konglo lah ya, saya sebut. Jika Konglo dan jika maaf maaf, jika punya track record bagus di investasi, ya hold santai aja, bahkan tambah barang, gitu. Nah, nih ya, ini paham lah ya Bapak Ibu. Nah, gimana cara taunya dia bagus atau tidak investor barunya ini? Itu. Ya, sekarang kan zaman canggih ya Bapak Ibu ya. Cek Google, cek AI gitu. Atau kalau kita punya waktu luang, kita lakukan prinsip Andri Hakim ya. Visit ke emitennya gitu. Tanya korsek, bagian korseknya ya. Tapi kalau kita investor retail, investor receh kayak saya gitu paling ditendang gitu. Gitu. Oke. Lalu yang ketiga apa? eh Rasio PP jangan terlalu besar. Contoh ya, 1:5. Artinya satu saham eh, apa dapat 5 saham baru. Nah, ini di mata investor yang tidak ikut ya, kalau kita tidak terlibat, ini terlihat, wah, aman kok gitu ya. Aman kok, enggak Bapak Ibu ya. Karena sudahlah harganya di bawah harga saat ini, rasionya pun juga lebih besar nih daripada kita, sehingga potensi potensi terdilusi juga semakin besar. Nih, paham ya yang ketiga ini ya, gitu. Oke. Nah, harapannya ini bukan nggak harus diperhatikan sih, tapi dari ketiga ini penting, Bapak Ibu. Hanya tiga hal ini yang menurut saya sangat penting diperhatikan untuk private placement, gitu ya. Nah,
Jadi harapannya dengan PP ini kinerja emiten jadi lebih bagus secara lab Q gitu ya, cara laporan keuangan. Dah, kira-kira seperti itu untuk right issue ya. Untuk right issue ya kita sudah tahu lah apa kalau right issue itu penerbitan saham baru kalau misalkan dia melibatkan kita ya akan lebih bagus gitu. Nah, tapi kalau tidak melibatkan kita kita harus cek. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ya, right issue juga ada yang melibatkan kita tapi tidak bagus. Kenapa? Karena harga right issue yang ditawarkan di atas harga saham saat ini. Ngapain kita ambil di atas harga saham? Contoh, dulu ada yang namanya Friend. Kalau nggak salah GMFI juga deh. Ya, seingat saya ya, GMFI terbaru ini gitu. Kalau saya nggak salah. Nah, pokoknya kalau misalkan right issue yang ditawarkan di atas harga saat ini, ngapain kita ambil? Mending kita beli aja di sini. Gitu. Terdilusi nggak apa-apa. Kan kita bisa ada potensi dapat duit ya, kita beli lagi di harga bawah. Tuh, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kemarin kalau nggak salah ada yang bertanya di grup ya. Ada yang bertanya di grup, BNBR gimana Jis? Sudah keluar belum? Harga RI-nya berapa? Yang jelas harga RI-nya Bapak Ibu di bawah harga pasar. Seharusnya ya di bawah harga saat ini gitu. Nah, di sini ya tanggal 7 ya baru hari ini dia sudah eh, kasih info 86,7 miliar per lembar dengan rasio dua saham lama dapat satu lembar saham baru. Jadi kalau kita misalkan mau berpartisipasi untuk right isunya BNBR, kita harus punya genap ya. Bapak Ibu mungkin yang punya 101 lot tambahin deh tambahin beli lagi satu lot gitu. Jadi 102 lot. Ya, jadi genap gitu. Nah, seperti itu ya. Bagus atau enggak? Ya, sebenarnya ada sih beritanya tadi di sini ya. Saya sempat baca beritanya. Ini kan baru hangat ya. Baru benar-benar tadi saya spill ya. Baru benar-benar saya angkat dari penggorengan ya. Eh, Oke. Beritanya kalau tidak salah. Di sini nih tadi nih. Mm, 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 mm. Sebentar ya. Nah, ini dia. Terlihat nggak Bapak Ibu? Wah, malah iklan yang lain yang muncul nih di sini. Oke lah. Terlihat ya. Nah, di sini. Ini contoh yang terbaru aja nih. Eh, Merancang rek isu 86 bla 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 lah. Apa dengan nilai nominal 12. Bukan berarti apa namanya? Harga RI-nya di 12 ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti seperti itu. Tuh, ini apa sih? Pelan terus nih. Nah, eh rasionya 2:1. Rencananya masih lama 2 bulan lagi, tanggal 22 Mei 2025. Oke, artinya apa? Masih ada potensi harga saham itu fluktuatif, ya, bisa naik, bisa turun. Yang penting apa? Kita lihat di sini, dana hasil right issue untuk memberikan pinjaman kepada Bakri Tol, anak usaha, ya, kasih pinjam 3,6 T untuk pembayaran pinjaman ke Hartman Internasional. Oke, ini saya nggak tahu nih, ini apakah yang punya tol Cimanggis Cibitung sebelumnya ya? Mungkin ya. Lalu 700 M untuk pembayaran seluruh pinjaman ke Bank Nobu dan sisa 1,9 T untuk pembayaran seluruh pinjaman ke Bank Mayapada dan senilai 300 M untuk memberikan pinjaman kepada Cimanggis Cibitung untuk pembangunan rest area tol Cimanggis Cibitung. Sedangkan sisanya akan diperuntukkan untuk modal kerja. Dengan demikian, jadwal RI-nya, Kamdetnya ya, rencananya seperti ini kira-kira. Oke, nah seperti ini ya, masih 2 bulan lagi. Kita monitoring aja ya. Tapi dari rencana penggunaan dananya, hampir full power dipakai untuk bayar utang. Nah, kalau misalkan tujuannya untuk bayar utang yaitu untuk kesehatan perusahaannya, is okay, bagus. Kita lihat di sini dia berhasil akuisisi tol Cibitung Cimanggis,
lalu dia mau bikin rest area, ya kalau saya sering sih ngelewatin, bukan saya nggak percaya gitu ya. Tol-tol yang dilalui, apa, tol-tol yang milik Bakri jalannya banyak berlubang gitu ya. Tapi tetap saya lewatin ya, karena nggak ada pilihan gitu. Tapi it's okay lah ya. Dengan adanya ini ya, dia buat bayar utang, harapannya kinerjanya positif, kinerjanya bagus. Gitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang tahu Hartman Internasional nih, siapa? Kira-kira seperti itu ya. Kita balik lagi ke PPT dulu. Ups, 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 ups. Sorry. Kita balik lagi ke PPT. Nah, ini yang saya share kemarin ya, Bapak Ibu. Ini yang saya share kemarin. Nih, Bapak Ibu, bisa dicek. Dari Mirai Aset tanggal 2 sampai 6 Maret, yaitu BNGA mau buyback saham ya. Khususnya untuk right issue ada si LP dan RMKO. Si saya kasih informasi ya, saya selalu bilang kan, kalau nggak salah minggu lalu ya, jangan percaya saya. Informasi yang saya share gitu, informasi yang saya share, coba cek lagi, jangan semata ikut rekomendasi dari saya, ikut saham yang saya miliki. Saya bisa jadi LP saya cut loss gitu ya, RMKO saya cut loss gitu. Tapi tujuan saya ya, ini mungkin bisa dipercaya aja gitu, tidak semata untuk apa, exit liquidity Bapak dan Ibu gitu. Maksudnya ketika saya, oh saya punya saham ini gitu ya. Nah, dengan kehadiran Bapak dan Ibu, harga sahamnya ya memang betul membuat harga sahamnya naik gitu ya. Tapi nggak semata langsung saya buang. Nah, kalau sudah di market, nah kita udah bicara beda cerita lagi deh. Apa namanya? Pun saya jualnya, saya cuma punya satu lot dua lot investor receh doang. Jadi nggak akan menggerakkan harga saham gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak seperti yang di sebelah tuh gitu. Tapi ya saya juga berani ngambil sahamnya gitu. Cuman bungkus saja. LP RMKO mau right issue tapi harga tanggal belum ditentukan. LP harusnya sudah dijadwalkan besok setelah RUPS. Di RUPS besok, LP pasti minta persetujuan dulu nih ke para pemegang sahamnya. Boleh nggak nih gua RI? Gitu, tujuannya buat ekspansi bisnis kok. Gitu. Kalau boleh ya oke, lanjut gitu. Dividen belum ada ya Bapak Ibu ya. Dan ini, nah ini saya ada kutip juga nih dari sebelah nih Bapak Ibu. Ini bagus juga nih, gitu. Dari si Ventruwis nih. Tech issue 2026 yang mereka masukin, yaitu ada si IRSX terdekat, LP terdekat, RUPS dulu yang lainnya. IRSX kita bahas ya Bapak Ibu. IRSX seharusnya di minggu ini ya, itu dia sudah right issue. Namun direksi ya, manajemennya, terus emitennya membatalkan right isunya. Kenapa? Bukan berarti karena dia belum siap. Bukan berarti karena tidak dapat persetujuan dari investor. Tapi dia membatalkan secara sepihak, menunda secara sepihak. Kenapa? Karena dia takut apa, right isunya, dana dari rekisunya itu tidak terserap banyak oleh para investornya, tidak terserap secara maksimal oleh investor-investor. Kenapa dia takut? Karena kita tahu saat ini market seperti ini. Maka apa yang dia harus lakukan? Yaitu tadi, dia buat kebijakan sepihak, oke deh kita tunda dulu deh RI-nya. Boleh nggak? Ya, boleh kok. Nah, ada sanksi nggak dari bursa? Ya, itu saya nggak tahu. Tergantung dari deal-dealan Irsek dan si pihak penyelenggara gitu. Jadi mereka takut dananya itu tidak terserap secara maksimal. Mereka nggak, contoh mereka mau dapat, oh dana yang mereka mau incar 3,7 T. Sedangkan investornya mereka hanya
berminat sekitar 1,5 T doang gitu. Nah 1,5 T lagi ya nggak ada yang minat. Ya alhasil apa? Ya mereka cuma dapat nominal, minimal gitu ya. Maka mereka menunda untuk RI-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Cuma masih menarik. Tapi saya sih juga belum tahu. Saya punya Irsek dan saya pun juga ada potensi beli saham Irsek lagi kalau di bawah 400. 400 di bawah 450 aja deh. Gitu ya. Saya akan pertimbangkan untuk beli gitu. Oke. Ikut atau tidaknya tergantung harga saham bagus atau enggak. Kalau misalkan, kan terdilusinya parah banget nih. Harga pelaksana per lembarnya cuma 50 perak loh Bapak Ibu. Ya. Harga sekarang 400-an. Dia cuma 50 perak. Terdilusinya hampir sama kayak Inet. Ngeri-ngeri sedap. Oke. Jadi, lebih baik ya amankan dulu lah sebagian. Nah, tapi saya akan lebih suka saat ini strategi saya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya spill nih di sini nih. Hal-hal yang harus diperhatikan saat track issue, oke? Kalau nggak salah di sini. Oh, tadi sudah ya. Jika tidak mau partisipasi, maka sebaiknya jual menjelang come date karena harga saham cenderung naik menjelang come date ya, nggak pas come date Bapak Ibu. Beli lagi pas ex date di pre-opening. Lihat IEP-nya dan tembak 5 tik atau bebas, 5 tik atau di atas harga IEP-nya. Karena cenderung arah. Contoh di Inet. Nah, waktu itu saya punya 3 nih di Inet ya. Satu saya jual sebelum ex-date. Saya jual sebelum come date. Lalu yang ini saya beli lagi pas ex-date nih. Saya dapat di bawah 470 saya ingat. Kenyang banget, jual lagi di 700 gitu. Lalu yang satu, saya jual enggak, saya hold nih. Saya hold apa? Saya ikut partisipasi RI-nya. Pas ex date, saya beli lagi tuh opening. Ya pre-opening. Average saya jadi jauh lebih turun gitu. Pada saat RI-nya saya tebus Bapak Ibu. Saya tebus RI-nya. Saya tebus RI-nya sehingga average down saya jauh lebih di bawah. Dan ketika harga sahamnya naik, saya jual tuh kenyang pakai banget gitu. Nah, yang ketiga, saya saya ikut partisipasi RI-nya, tapi saya nggak tebus ex date-nya gitu ya. Lalu yang saya lakukan apa? Ketika di apa right isunya diperdagangkan, saya jual nih. Saya jual RI-nya, saya nggak ikut partisipasinya. Saya jual. Kenyang banget nih Bapak Ibu di sini nih, kenyang pakai banget gitu. Di antara ketiga ini, study case yang saya lakukan, di antara ketiga ini mana yang lebih cuan? Nih, Bapak Ibu, yang ini nih yang lebih cuan gitu. Karena ketika sakit ya saya kan yang ketiga ini ya Bapak Ibu ya tadi, yang poin ketiga. Karena ketika saya jualnya saya jual RI-nya itu saya dapat harga best price banget. Walaupun secara harga inet saya punya di pucuk gitu. Tapi tadi balik lagi kayak dividen gitu ya. Saya dapatnya berapa? Contoh secara nominal misalkan ya, saya jual RI-nya saya dapat untung misalkan 2 juta. Terus saya cek di portofolio saya. Loh, minusnya cuma 1 juta nih. Udah saya jual, saya cut loss. Saya sudah dapat 2 juta kok. Saya cut loss 1 juta, saya masih menang 1 juta. Gitu. Kalau yang ini, ya dapat cuan juga. Cuma terus terang lebih maksimal yang di sini. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada mekanisme yang
Jika tidak mau partisipasi ya eh, jual menjelang comeback. Oke, dan beli lagi pada saat ex-date. Atau ya, jika mau apa? Atau bisa juga jual saat jual RI-nya jika dapat harga lebih bagus dibanding tebus RI. Karena jika dibanding maksudnya. Karena jika tebus RI dan T plus satu sudah sorry, T plus satu sudah berubah jadi induk, jadi saham induk, maka sahamnya cenderung turun karena orang-orang eh, amankan profit. Itu yang terjadi di T-net. Makanya tadi poin kedua, ketika saya tebus, pas di T plus satu orang-orang sudah berhasil jual. Average down mereka turun gitu ya. Jadi mereka jual. Jadi saya nggak maksimal di sini. Tetap cuan, kenyang gitu ya. Cuma T plus 2, T plus 3, mereka-mereka yang tebus di T plus 4, T plus 5, aduh, dah, yang paling kenyang ini. Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kira-kira ya dua poin inilah yang harus diperhatikan. Oke, ada yang bisa dipahami, tapi kalau memang ya, sorry. Nah, yang ketiga, jika mau partisipasi, jika jika masih yakin dengan prospek bisnisnya, maka sebaiknya partisipasi gitu. Maka sebaiknya partisipasi. Contoh, Inet kita tahu ya apa dia seperti WiFi ya, OTW WiFi dan project jaringan internetnya ini hampir menyebar ke seluruh penjuru Indo gitu ya. Walaupun masih dalam skala kecil. Nah, tapi setidaknya kita masih melihat prospek bisnisnya ini masih sangat bagus. Nah, udah hold santai aja gitu. Kalau kita sebagai investor, sekali lagi saya bukan, saya tipenya trader jalanan aja, cuan bungkus saja Bapak Ibu gitu. Ada ya akun-akun apa akunnya terpisah untuk invest gitu, ada saham yang memang saya invest dadakan kayak Petro saya masih nyangkut. Futur saya masih nyangkut walaupun prospek bisnisnya masih saya sangat bagus gitu. WMUU saya masih nyangkut gitu ya. Futur dan Petro saya masih nyangkut dan lebih aduh sakit deh kalau misalkan di atas lebih ke situnya sih Bu, Pak Bu ya nggak siap gitu kalau saya pribadi gitu ya, nggak siap untuk cut loss-nya gitu. Oke, sampai di sini silakan monggo karena sudah mau jam 11 setengah 11 nih saat ini. Ada yang mau ditanyakan? Monggo langsung. Silakan Bapak Ibu. Tulis di kolom komen. Ada? Apa sudah lelah? Apa sudah lelah? Silakan. Belum ada? Oke lah, kalau belum ada mungkin ya saya rasa kita harus mengakhiri untuk edukasi pada malam hari ini ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Eh, sudah sangat malam, harus beristirahat walaupun besok weekend, tapi tetap harus jaga stamina kita ya, Bapak Ibu. Eh, mengenai dividen dan right issue ya, seperti tadi hal-hal yang harus diperhatikan ya. Nanti akan saya share deh apa materinya ke grup ya, Bapak Ibu. Saya cuma berharap ya kita bisa konsisten di saham gitu ya. Konsisten dalam arti apa? Bukan konsisten profitnya dulu deh. Kita bisa konsisten melalui badai yang terjadi di saham akhir-akhir ini ya. Karena nanggung Bapak Ibu ya, udah terlanjur basah
Kenapa nggak kita sekalian belajar gitu ya? Kenapa nggak sekalian kita capai finish gitu? Ya, jangan mundur lah. Harapan saya seperti itu ya, jangan mundur lah. Yuk kita sama-sama ya. Dengan adanya saya, mau saya apa? Mau saya di Mirai, mau saya di luar Mirai, tapi tetap saya pengennya bisa eh, komunikasi dengan Bapak dan Ibu. Gitu. Mengenai kejadian Mirai, jangan khawatir ya, sangat jauh dari kasus suspensi sekuritas ya, karena itu berita sudah lama gitu ya, tahun 2023. Nah, jadi insya Allah aman lah portofolio kita. Insya Allah aman, sampai saat ini aman, dan ya saya pun juga sebagai stafnya, sebagai karyawannya juga ya awalnya cemas-cemas juga. Cuma memang saya sudah menduga ini bakalan aman gitu, dihantam terus ya badainya. Tapi kasusnya tetap dua yang sama nih. Kasus yang sama terkait BEPS yang muncul lagi karena OJK, dan si penyerang tunggalnya ini yang tahun lalu ya, 71M, kasus 71M memanfaatkan momentum, wah mumpung Mirai lagi diserang nih, kita serang balik sampai dia kapok. Nah, kayak gitu. Makanya ya oke lah, kita harus cermat dalam melihat berita-berita. Jangan termakan berita-berita hoax dari buzzer-buzzer yang nggak jelas. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah untuk dividen dan reg issue ya, terutama untuk dividen, saya akan buatkan apa tabel ya. Saya akan buatkan tabel nantinya untuk Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan, ini menarik nggak nih kalau misalkan kita cuan bungkus di dividen. Tuh ya. Ah, waktu sudah malam. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, selamat beristirahat Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi di hari Senin. Nanti di-share Mbak Agni. Ya di grup ya, saya share ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin. Bapak Ibu, kalau yang domisili Jabodetabek, insya Allah hari Sabtu depan di Mirai Aset Lebak Bulus akan ada gathering lagi. Silakan kalau mau ikut ya, nanti japri saya, nanti akan saya daftarkan ID Bapak dan Ibu gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit undur diri ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Makasih Mas Aziz. Sama-sama Bang Alex.